Ya. Baik, sekarang yang kedua adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimanakah mengartikan surat Toha ayat 5 Ar-Rahman ala arsy istawa? Apakah benar ini berarti Allah bertempat di atas arsy? Sebab ada seorang ada ustadz yang mengatakan bahwa yang mengatakan Allah bertempat di arsy itu adalah Allah sendiri. Jadi kita tidak boleh menyelisihinya. Mohon penjelasannya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Nah, ini pertanyaan berkaitan mengenai akidah. Nah, ini cukup berat juga sebetulnya untuk dibahas karena pembahasan ini nggak akan ada habisnya. Baik, saya akan coba jelaskan sedikit mengenai bagaimana cara kita untuk menafsirkan Al-Quran, gitu kan ya. Yang pertama, kalau kita mau menafsirkan Al-Quran, pertama kita harus klasifikasi dulu. Yang kita baca itu adalah ayat yang sifatnya muhkamat atau mutasyabihat. Ini kita nggak bicara menafsirkan, menafsirkan terlalu tinggi saya rasa. Memahami, ya, memahami. Kita harus pahami dulu ayat ini ayat yang sifatnya muhkamat atau mutasyabihat. Ya, muhkamat ini adalah ayat yang kalau kita baca maknanya sudah jelas, tidak ada lagi maknanya bisa lari ke makna lain dan sifatnya tetap hukum hakam misalnya, ya sudah jelas misalnya pembagian hak waris setengah, sepertiga, seperenam, seperdelapan itu sudah jelas dalam surat An-Nisa dan tidak ada lagi tafsir yang lain-lain karena memang penjelasannya sudah jelas. Nah, kalau ayat-ayat muhkamat kita merujuk kepada kitab-kitab tafsir atau bahkan merujuk kepada terjemahan itu boleh, tidak ada masalah karena tidak akan berubah. Nah, yang harus hati-hati kepada mutasyabihat. Ya, mutasyabihat ini ada dua mutasyabihat. Mutasyabihat fi fawatihis surat, fi fawatihis surah, ya, mutasyabihat yang pada awal surat misalnya huruf-huruf muqatta'ah seperti alif lam mim, alif lam ra, shad, qaf. Nah, itu adalah ayat-ayat mutasyabihat yang disebutkan sebagai huruf-huruf al-muqatta'ah yang pada awal surat dan ini para ulama berbeda pendapat pada perkara ini. Ada yang dalam kitab-kitab tafsir juga menafsirkannya, ya ada yang seperti itu. Tetapi hakikatnya kita jangan terlalu sibuk dengan ayat mutasyabihat ini. Nah, itu yang pertama, mutasyabihat ya di awal surat. Kemudian ada juga mutasyabihat yang kedua yaitu mutasyabihat yang di dalam surat. Tetapi kalau difahami, dia akan jadi kontradiktif dengan ayat-ayat lain. Ya, kontradiktif dengan ayat lain. Misalnya Allah mengatakan dalam ayat surat As-Sad kepada iblis kenapa kamu tidak bersujud lima khalaqtu biyadai kepada apa yang telah kuciptakan dengan tanganku. Nah, kalau kita pahami lima khalaqtu biyadai. Yadai itu kalau dalam bahasa Arab artinya tangan, tapi tangan itu ada banyak ya. Jadi dalam bahasa Arab ini kalau kita ambil pilih makna satu, yang lain itu juga ada lagi maknanya. Nah, jadi kita harus memilih makna yang betul, bukan langsung memilih makna satu. Kalau antum tengok terjemahan, antum akan tengok terjemahan itu mengatakan bahwa kenapa tidak bersujud kepada apa yang telah kuciptakan dengan tanganku. Nah, kalau kita mengatakan seperti ini atau uh, uh, tangan Allah di atas tangan mereka, ya misalnya seperti itu. Nah, kalau kita menerjemahkan tangan itu berarti Allah Subhanahu wa taala memiliki tangan, maka dia akan bercanggangan atau bersinggungan atau kontradiktif dengan ayat-ayat lain. Misalnya laisa kamitslihi syai' atau walam yakul lahu kufuwan ahad, ya. Nah, ayat-ayat seperti laisa kamitslihi syai' walam yakul lahu kufuwan ahad itu adalah ayat-ayat yang muhkam. Ya, sifatur Rahman itu di surat Al-Ikhlas. Ya, jadi Allah itu tidak serupa dengan apapun, kan? Dengan hambanya. Ya, dan tidak ada yang menyerupai Allah sedikit pun. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai tangan ini harus hati-hati. Berarti ini termasuk ayat mutasyabihat. Mutasyabihat. Jadi harus difahami dengan hati-hati. Tidak bisa difahami dengan merujuk kepada tafsir saja, bahkan terjemahan saja. Karena terjemahan itu hakikatnya adalah tafsir. Jadi tafsir yang dipilih oleh si penerjemah itu mufassirin itu dengan dari segala macam makna yang ada dalam perkataan yang membentuk ayat itu dipilih satu makna yang paling pas bagi dia. Dan pemilihan makna ini bergantung kepada latar belakang pendidikan biasanya. Nah, ini penting sekali dipahami, ya. Jadi hati-hati. Nah, karena misalnya perkataan Al-Qur'an ini perkataannya satu bukan hanya Al-Qur'an, bahasa Arab ini agak unik memang. Satu perkataan itu kadang-kadang maknanya bisa 2, 3, 4, 5 bahkan sampai 10. Contoh perkataan akhadha.
Akhadha ini bisa perkataan mengambil atau menghukum, tergantung kepada ayatnya. Makanya orang itu meletakkan, kapan dia meletakkan mengambil, kapan dia meletakkan menghukum itu mengikut kepada ayatnya, ya. Nah, begitu juga kita wama. Misalnya wama ini bisa juga jadi apa-apa dan juga bisa jadi dan bukan. Maka itu harus merujuk kepada ayatnya. Yang cocok ini wama yang bukan atau wama yang apa-apa, ya, segala macam sesuatu misalnya. Nah, itu kedua. Ada lagi contoh misalnya alak. Ya, alak itu bisa bisa berarti segumpal darah, dan ternyata ada juga terjemahan dalam bahasa Arab yang berarti alak itu bisa jadi juga misalnya seperti apa namanya, lintah, ya. Dan ternyata memang ketika diselidiki memang dua-duanya mana itu ternyata masuk, ya. Kenapa masuk? Ternyata setelah selidiki dengan secara medis, ternyata gumpalan darah pertama yang terbentuk itu bentuknya seperti lintah memang, ya. Nah, zaman dulu tidak tahu, tapi Allah Subhanahu wa taala memilihkan perkataan itu seperti itu. Kan bisa jadi eh, darah bisa jadi yang lain. Tapi kenapa dipilih yang alak? Karena bisa mengandung makna yang lintah juga, yang mana memang deskripsi ya ketika terbentuk pertama kali apa namanya embrio itu sudah seperti lintah posisi bentuknya. Ini contoh ya, contoh kebetulan yang sama gitu kan. Tapi ada kata lain yang memang bahasanya majasi, yang ungkapan yang memang unik dalam Al-Qur'an. Sehingga kalau kita terjemahkan apa adanya, dia akan lari ke mana lain atau bisa sesat. Nah, ini hati-hati, ya. Jadi ayat-ayat yang kalau kita terjemahkan secara terus, secara langsung, kemudian dia bersinggungan dengan ayat lain dan matannya, kontennya jadi tidak sinkron, maka harus kita pelajari lebih lanjut apakah dia mutasyabihat ataukah ayat itu sudah dinasakh misalnya. Kalau dia muhkamat, ya, karena ayat-ayat muhkamat tuh ada yang sudah dinasakh. Jadi secara hukum tidak berlaku lagi itu. Nah, sekarang bagaimana mengetahui ayat mutasyabihat, Ustaz? Nah, tadi itu pertama, ya, lihat. Kemudian kalau kita sudah tahu ayat itu mutasyabihat, maka tidak bisa dirujuk hanya pada satu tafsir. Ya, apalagi satu terjemahan. Yang mana terjemahan itu sudah merupakan kesimpulan orang yang menerjemahkan. Sehingga harus menunjuk pada para ulama tafsir-tafsir. Apalagi kalau yang mutasyabihat itu berkaitan dengan akidah. Kalau akidah ini hanyalah riwayat-riwayat yang mutawatir saja yang boleh diterima. Jadi pemahaman para ulama, ya, para imam-imam yang terdahulu yang sampai derajatnya di mutawatir lah boleh diterima sebagai pandangan dalil sebagai ayat-ayat yang sifatnya akidah. Untuk memahami ayat-ayat yang sifatnya akidah. Dan termasuk diantaranya adalah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ini juga termasuk ayat mutasyabihat dan dia menyenggol berkaitan kepada akidah juga. Begitu. Nah, permasalahannya di sini di mana? Nah, permasalahannya untuk ayat-ayat yang mutasyabihat seperti ini, ya. Kita Ahlussunnah wal Jamaah memiliki dua pendapat. Yang pertama tafwid atau ta'wil, ya. Tafwid ini adalah ayat-ayat yang seperti ini kita berdiam diri dari menafsirkan maknanya. Kita terima saja apa adanya. Terima itu bukan berarti mengartikan, ya. Kalau kita mengartikan bahwa Ar-Rahman di atas aras bersemayam, itu mengartikan sudah. Tidak boleh. Kalau terima ya sudah, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Wal istiwa huwa ma'lum wa kaifiyatul majhul. Khalas, habis sudah, tidak perlu tanya apa-apa lagi, ya. Yang jadi masalah adalah orang, oh ini kan tadi kan kata Imam Ahmad seperti itu kan, menanyakannya adalah perkara yang bidah. Jadi kita nggak usah menerjemahkan perkataan tadi itu apakah Allah itu di atas aras, ya, posisinya. Oh, ini kan berarti Allah di atas aras. Enggak. Itu antum yang memilihkan makna Allah di atas aras berdasarkan terjemahan. Bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan Allah Subhanahu wa taala di atas aras. Enggak. Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ya, itu kata Allah. Allah al-istiwa 'alal 'arsy. Ya. Maknanya apakah makna seperti itu secara muhkam, ya? Karena sebagian orang yang mengartikan Allah di atas arsy itu menyimpulkan bahwa ayat ini ayat muhkamat karena disebutkan 6 kali dalam Al-Qur'an. Lu kata siapa ayat ini muhkamat? Ya. Dalilnya mana? Nggak ada dalilnya. Ya. Jadi bukan ayat muhkamat, ini ayat mutasyabihat menurut kami. Ya. Sehingga difahami harus secara kalau kita mau diam diri seperti itu boleh, atau kita memahami bahwa Allah Subhanahu wa taala sebetulnya bermaksud menunjukkan kebesarannya. Nah, kalau saya lebih cenderung pada pendapat yang
Allah Subhanahu wa taala bermaksud menunjukkan kebesarannya. Jadi bukan makna hakiki yang betul-betul, tapi makna yang majaz, seperti apa namanya perumpamaan. Dan atau yang mazhab kedua misalnya orang lebih menakwilkan, ya. Kita bicara yang pertama tadi tafwid, diam. Kita terima maknanya apa adanya. Kemudian menakwilkan ini memilihkan makna yang seperti tadi saya pilihkan tadi, itu makna yang mana maknanya itu tidak sampai merusak, ya, atau bersinggungan dalam sisi akidah, atau maknanya bisa menyelisih ayat lain yang sifatnya muhkamat, seperti sifatur rahman tadi, sifat Allah yang laisa kamitslihi syai' itu adalah muhkam, ya, sehingga jangan sampai dipilihkan makna yang menyerupai atau menyelisihi ayat yang tersebut yang tadi. Nah, itu yang pertama, paham ya? Jadi hati-hati. Jadi harus dipilih makna yang seperti itu. Nah, itu memilih juga para ulama-ulama, para mufasir yang sudah paham. Jadi al-istiwa ini bukan bukan istiwa sebagaimana itu, ya. Tetapi dia adalah misalnya mengayomi. Nah, itu dipilih maknanya. Yang menguasai. Jadi istiwa al-arsy itu bukan duduk bersemayam, tapi misalnya mengayomi arsy, menguasai arsy. Nah, ini makna yang lebih cocok. Kenapa? Karena al-arsy itu dalam bahasa Arab artinya singgasana, ya. Dalam bahasa Arab artinya singgasana. Jadi kita menyebut raja di dunia ini punya arsy, punya singgasana, biasa itu. Itu biasa. Itu bukan kata arsy, itu bukan khas Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala miliki, ya. Tapi arsy itu adalah singgasana secara umum dalam bahasa Arab. Silakan buka kamus kalau nggak percaya, gitu ya. Nah, ini juga disebutkan dalam Al-Qur'an, ya, ketika Nabi Sulaiman alaihissalam, ya, meminta kepada para pembesar-pembesarnya untuk merubah singgasananya Ratu Balqis. Qala naqiru laha arsyaha. Maka rubahlah, berkata Nabi Sulaiman, naqiru laha arsyaha. Ya, rubahlah baginya arsnya, singgasananya. Jadi ars itu juga Allah Subhanahu wa taala pilihkan, ya. Makna itu nggak cuman untuk Allah Subhanahu wa taala dalam menerangkan kebesarannya, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga ceritakan ketika Nabi Sulaiman dulu bersama Ratu Balqis juga menggunakan perkataan ars. Berarti perkataan ars ini sifatnya untuk menunjukkan kebesaran seorang raja. Kenapa? Karena seorang raja itu, ya, karena raja itu pasti memiliki singgasana. Yang mana di singgasana itu yang memerintah dan menguasai negaranya itu adalah seorang raja. Ya kan? Semakin mewah singgasananya, semakin kuat, semakin megah, maka semakin berkuasa. Dan ketika singgasana Ratu Balqis sudah dikuasai oleh Nabi Sulaiman, ya, bahkan bukan dikuasai, bukan diserang kotanya, dibawa langsung singgasananya. Itu tunduk langsung, ya. Dia dirubah singgasananya, semoga dia merasakannya. Kalau sampai ditanya kapan Nabi Sulaiman bertanya kepada Ratu Balqis, apakah ini betul ars kamu? Ya. Aha kada arsyuh. Ini ars kamu bukan? Ini singgasana kamu. Qalat ka'annahu. Kayaknya begitu katanya, tapi agak sedikit berbeda, ya. Jadi sudah mulai goyah saat itu Ratu Balqis ketika saat itu. Sampai ditunjukkan Nabi Sulaiman, istananya Nabi Sulaiman yang bawa di tegelnya gitu, ya, lantainya itu dari qawarir, dari kaca. Sampai Ratu Balqis masuknya itu dia mau mengambil sampai mau menyingkapkan betisnya gitu, ya, karena takut basah. Ternyata enggak, ini dari kaca. Saking kagum dan hebatnya, takjubnya, akhirnya masuk Islam Ratu Balqis, ya. Nah, kisah seperti itu. Nah, itu disebutkan ars. Jadi ketika ars seorang raja sudah dikuasai, maka raja itu kalah. Jadi ars itu menunjukkan kebesaran, ya, kekuasaan, kehebatan seorang raja. Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ar-Rahman wa arsyistawa, tsumma stawa 'ala arsy. Kemudian Allah bersemayam al-istiwa fil arsy itu menunjukkan Allah Subhanahu wa taala itu seorang raja, bukan seorang, ya. Allah Subhanahu wa taala itu adalah raja. Ya, kalau sebelah katakan seorang nanti menyerupakan, lah, kita bukan orang. Allah Subhanahu wa taala adalah raja. Rajanya segala raja. Maka untuk para orang-orang Islam, manusia, kaum Quraisy zaman dulu boleh dapat faham kebesaran raja, itu Allah Subhanahu wa taala menggambarkan kekuasaannya. Salah satunya dengan menggambarkan arsy, menggambarkan kursinya, ya. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard. Kursinya Allah itu dari langit dan bumi, ya, meliputi. Itu menunjukkan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala sebetulnya. Ya, menunjukkan, harus digambarkan dengan perkataan sesuatu yang bisa difahami oleh orang-orang Arab.
Jelas kan? Iya, karena Al-Quran itu kan supaya bisa difahami. Maka dikasih bahasa perumpamaan-perumpamaan, kiasan-kiasan. Supaya manusia yang membaca itu memahami. Oh, ini adalah raja. Raja memiliki singgasana. Oh, ini lebih kuat lagi rajanya. Karena singgasananya langit dan bumi. Nah, itu untuk seperti itu maknanya. Makanya ketika begitu, makanya istawa tidak cocok jadikan menjadi betul-betul bersemayam, tetapi ada al-istaula misalnya begitu kan. Mengayumi, ya. Jadi enggak Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa ia ada di atas arsy. Itu perkataan ustadz itu yang mengutip terjemahan dari Depak. Allah bersemayam di atas arsy. Itu dia mengutip itu, bukan Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan seperti itu, ya. Justru kalau Allah Subhanahu wa taala mengatakan ketika hambanya bertanya mengenai Allah Subhanahu wa taala, apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah? Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Gitu kan katanya. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib. Dan jika hambaku bertanya kepada engkau mengenai aku, maka jawabnya aku ini dekat, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan sendiri mengajarkan kepada Nabi SAW bagaimana menjawab pertanyaan seperti itu. Ujibu da'watad da'i idza da'an. Aku ini menjawab doa orang-orang yang berdoa. Ini kata Allah Subhanahu wa taala sendiri, ini ayat ini muka menjelaskan bagaimana caranya menjawab kalau ada orang yang tanya mengenai Allah. Jawab Allah itu dekat. Nah, ini baru ya. Karena ini kesimpulan sudah dekat, memang sudah begitu. Ini nggak bisa diartikan lain. Ini ayat muhkam. Dekat itu bukan secara fisik, tapi Allah tuh tahu. Kan kalau orang berdoa, kalau berdoa itu kedengeran sama orang dekatnya pasti akan dijawab, ya kan? Karena kita berdoa biasanya kan suaranya pelan. Tadarru'a wa khufyah. Kita berdoa dengan suara yang rendah dan dengan penuh rasa ketakutan, kekhusyuan, kan begitu. Nah, Allah Subhanahu wa taala itu wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami ini mengetahui apa yang dibisikkan di hati seorang manusia itu, dan kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat nadinya sendiri. Maknanya Allah Subhanahu wa taala itu dekat karena Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui setiap gerak-gerik manusia. Itulah sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, ya Allah Subhanahu wa taala yang menjawab tadi, Allah Subhanahu wa taala menjawab, katakanlah aku ini dekat, bukan aku ini di atas arsy. Ya. Nah, itu kata ustadz itu yang bilang seperti itu. Nah, ini yang jadi menimbulkan satu kesyubhatan baru yang akhirnya sesat juga. Ya, banyak orang-orang yang seperti itu jadi mujassimah. Jadi seolah-olah Allah Subhanahu wa taala memiliki bertempat dan seperti memiliki jasad. Ini perkara yang salah. Kadang-kadang kita yang berkata bahwa yang kita tidak menakwilkan Allah Subhanahu wa taala di atas arsy itu dikatakan oleh mereka ini sebagai Jahmiyah kita. Tapi enggak, Jahmiyah itu mengatakan Allah di mana-mana. Kita tidak pernah mengatakan Allah di mana-mana. Ya. Karena ia yang sudah ada sebelum waktu dan tempat itu ada tidak layak ditanya di mana dia berada. Ya, itu perkataan Sayyidina Ali. Mengenai ketika orang bertanya Allah itu ada di mana, tempatnya di mana, waktunya di mana. Nah, itu tidak perlu ditanya. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak terikat pada tempat dan waktu. Wal awwalu wal akhir, dia yang pertama dan dia yang akhir. Dia yang awal dan dia yang akhir. Kalau kita bicara, Ustaz, ini ada waktu. Allah awal sebelum Allah ada enggak? Antum salah. Karena waktu itu ada awal, pertama diciptakan, ada akhir ketika waktu itu berhenti. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala sudah ada sebelum waktu itu ada. Karena waktu itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini berkaitan masalah akidah. Jadi ayat tadi tidak boleh kita terjemahkan apa adanya, tapi kita boleh tafwid, kita berdiam diri atas makna ayat itu, tidak mengkaifiahkan, tidak mengartikan, demikian kita terima saja apa adanya, boleh juga ya, atau kita mentakwilkan supaya maknanya tidak mencederai akidah atau tidak kontradiktif dengan makna ayat-ayat lain yang sifatnya muhkam. Begitu. Ya, jadi untuk ini harus hati-hati untuk bicara masalah akidah. Kita rujuklah kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, yaitu akidah Al-Asy'ariyah dan juga Al-Maturidiyah, ya. Itu adalah akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Jangan sampai kita terjebak kepada akidah-akidah yang sifatnya Jahmiyah
atau mujassimah ya, hati. Allahu a'lam bisawab.